3 tahun terakhir setiap anak di kelas saya khususnya yang mau lulus itu menangis. Iya. Bilangnya, Patra mau SD, Tidak mau pindah. mau sama Bu Guru Eni saja. Itu sebenarnya suatu kebanggaan juga sih. Iya. Oh, ada kesalahan matanya begini. Kalau zaman dulu saya takut nih. Kalau zaman sekarang ada ibu guru atau orang tua begini balas. Bu Guru kenapa matanya begitu? Berarti PR-nya guru TK bukan cuma di muridnya, tapi juga orang tuanya. Betul. Kadang itu anaknya sudah baik, orang tuanya bicara, Bunda, tadi aku Bu Guru tuh bilang begini. Sebenarnya saya dalam hati, Bang, ini nggak penting loh, Bang. Tapi kan kita sebagai orang tua nggak boleh seperti itu, harus tetap mendengarkan. Jadi kamu tuh kayak orang nggak punya saja anak, tidak dipegangin HP. Tapi maksud saya punya prinsip seperti itu gitu loh. Karena mohon maaf, kalau anak sudah pegang HP, belajarnya males. Sholatnya pun harus diteriakin gitu. Bersama RR Podcast. Bicara di sini, dengar di sana. Bicara di sini, dengar di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di channel RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Para penonton sekalian, seperti biasa di channel ini kami selalu menghadirkan dialog-dialog yang interaktif dan bermanfaat. Dan pada kali ini spesial karena dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2024 yang ke-40, maka kami menghadirkan narasumber yang inspiratif, narasumber yang luar biasa, yang berkaitan erat dengan dunia anak-anak. Salah seorang guru TK di salah satu TK di Kabupaten Jayapura, yaitu TK Ria Pembangunan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyapa narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Roni. Baik, Ibu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa sekarang menjadi kesibukan Ibu Eni sehari-hari? Selain mengajar, saya di rumah lumayan cukup sibuk karena anak-anak saya adalah masa-masa pertumbuhan. Iya. Jadi yang satu ini SMP baru masuk kelas 1, yang nomor 2 kelas 5, yang nomor 3 masuk TK kelompok A. Oh iya. Masih ada yang TK juga ya? Iya. Baik Ibu Eni, karena kita dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, kira-kira nih peringatan Hari Anak ini, apa sih kira-kira yang menjadi manfaat atau dampaknya langsung? Dampak baiknya tuh kepada anak-anak itu apa dengan adanya peringatan Hari Anak ini? Dampaknya cukup sangat bermanfaat ya, karena dengan ada Hari Anak Nasional ini anak-anak jadi semakin dihargai, semakin di kegiatan ataupun apapun itu dibuatkan kegiatan diwadahin gitu. Diberikan wadah ya, iya, diberikan perhatian. Apapun itu, baik anak yang mohon maaf normal ataupun disabilitas itu semuanya ada wadahnya dan dihargai, bahkan dilindungi dan dibuatkan wadah sama pemerintah gitu. Jadi dalam artian pemerintah tidak ada diskriminasi, baik anak yang normal maupun sampai sekarang pun ada anti bullying, perundungan itu pun benar-benar itu sama pemerintah. Diperhatikan, sangat dikonsen sama pemerintah. Iya. Karena takutnya hal-hal seperti ini, semacam bullying tadi yang Ibu sebutkan, yang nanti menghambat perkembangan psikologis anak ke depan. Iya, betul. Karena sekarang di sekolah itu juga anak terlihat, terkadang orang tua kalau kurang memperhatikan anaknya, seakan tidak terjadi apa-apa, padahal di sekolah sebenarnya itu banyak terjadi seperti itu. Bahkan mungkin dari anak usia dini sampai jenjang selanjutnya itu pasti menemukan seperti itu. Baik, Ibu Eni, karena Ibu Eni kan merupakan guru TK yang sudah cukup lama, mungkin bisa diceritakan pengalaman menarik atau Ibu sudah sejak kapan mengajar di TK di jenjang TK? Silakan. Saya lulus
zaman saya dulu belum ada S1 ya. Kalau iya. guru TK dulu masih D2. D2 ya. Saya lulusan Universitas Negeri Surabaya. 2002, lulus 2004, saya langsung ke Papua. Di Papua kakak saya bilang, ini nih TK Pembina butuh guru nih. Nah, saya datang memang tidak pakai lama, langsung ada sebuah sekolah yang menerima saya. Gitu. Langsung ada penempatan. Ya. Ketika itu namanya baru lulus ya, jadi idealis itu masih terlalu. Iya. Wajar itu. Iya betul. Masih muda Jadi juga. ilmu ini kayaknya seakan saya terapkan begini begitu begini. Nah. Ketika di Pembina, mohon maaf karena memang betul-betul di situ murni mungkin sekitar 90% mungkin putra daerah. Yang sehingga apalagi saya lulusan Jawa, pada saat itu idealis tidak bisa kita terapkan, maksudnya idealis yang kayak kita dapat di kampus Jawa. Ya dan di Jawa gitu. Jadi pertama itu saya idealis nih, ngajar nih harus umpamanya ngajarin warna gitu, harus yang didapat di kampus nih. Tapi namanya pada tahun 2004 juga mungkin orang tua juga kurang ini ya. Iya. Apa sih minat untuk sekolahnya itu loh harus minat sekolahnya masih kurang. Jadi setiap hari itu muka-muka yang saya hadapin itu berbeda. Sehingga saya mengajar warna saja itu nggak ketemu-ketemu. Saya stres di rumah. Kakak saya bilang, "Sudah kamu jangan samakan dengan yang kau dapat. Yang penting kamu ngajar ikhlas, kamu datang tiap hari, apa yang kamu ajarkan mau anak itu beda atau kamu ajar terus, nanti tuh pasti ada jalannya, pasti kamu akan bisa menyesuaikan. Jangan terlalu diambil stres." Dan akhirnya saya honor di situ karena pada tahun itu memang kalau boleh jujur hampir kalau dibilang tidak digaji. Jadi kalau boleh bilang nominal tuh per 3 bulan baru saya digaji. Zaman itu tuh 150 per 3 bulan. Pada saat itu 2007 kalau nggak salah itu lagi ada banjir bandang kan? Yang jembatan putus itu Sentani. Nah, saya waktu itu rumah saya di YPKP. Yang kalau menuju ke Pembina di Waibus itu nggak bisa nih lewat Tahara itu nggak bisa. Harus muter lewat pos 7 sana. Ojek sekali naik sampai Pembina 50.000. Bisa bayangkan nggak tuh? Stresnya. Jadi kira-kira seperti itu dan akhirnya sampai 2007 saya ada paduan suara. Kepala sekolah TK Ria alhamdulillah melihat saya dan saya ditawarin, "Bu Eni mau nggak ke TK Ria?" Begitu. Saya berpikir, saya tanya dengan kakak saya juga, bilang, "Sudah, kamu jalani aja. Kamu di situ kan ada guru PNS juga. Kita tidak munafik, kita namanya merantau, butuh makan." Butuh uang. Akhirnya berat hati saya sampaikan kepala sekolah, memang kepala sekolah berat. Beliau bilang, "Ya sudah Bu Eni, saya lepas. Tapi nanti ketika PNS kembali ya ke Pembina." Sebenarnya insya Allah Bu. Tetapi ketika saya keterima PNS 2010, kepala sekolah bukan beliau. Sehingga saya memutuskan saya nggak ada tanggung hutang nih karena bukan beliau lagi gitu. Dan kepala sekolah TK Ria pun tidak menginginkan saya untuk ketika berpindah. Untuk berpindah. Dia tetap di situ. Akhirnya ya alhamdulillah saya jalani sampai sekarang begitu. Berarti dapat dikatakan sudah berapa tahun Ibu di sana itu? Berapa tahun di dunia TK? Dari 2004 sampai 2024. 20 tahun? Ya sekitar itu sudah. Wah, cukup lama ya. Jadi anak-anak itu, anak-anak yang lulus kenal karena kan sudah SMA. Sudah SMA, bahkan sudah kuliah mungkin ada. Tapi saya yang namanya dulu kan masih kecil. Sekarang kan sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi yang panggil, "Siapa Bu Guru? Saya dulu di kelas guru." Masya Allah. Begitulah. Tapi memang guru-guru TK itu Bu, saya lihat kebanyakan awet muda gitu. Amin. Karena setiap hari tuh menyanyi, ketawa, bermain. Mudah-mudahan ya. Aduh, amin. Ya Ibu, ini kan karena baru memasuki tahun ajaran baru. Ini kan sekitar 1 minggu lalu di banyak sekolah kita, bukan cuma TK, SD, SMP, SMA juga melaksanakan ada istilahnya MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini kan awalnya anak-anak ini belum duduk di bangku sekolah. Betul. Nah, tiba-tiba masuk sekolah. Nah, tentu kan
kebiasaannya hampir 24 jam ketemu dengan orang tua. Iya. Tiba-tiba bertemu dengan orang baru, orang tua baru lagi. Iya. Dalam tanda kutip gurunya dan teman-teman baru. Apakah ada pengalaman menarik di situ? Mungkin ada cerita menarik di masa MLS itu. Mungkin ada yang tidak mau ditinggal orang tuanya atau Betul, bagaimana? itulah hal yang terkadang itu di awal tahun ajaran baru itu yang membutuhkan tenaga ekstra. Oh, Karena terus terang ada yang masih nangis, Masih nangis. kita bujuk-bujuk nih, kita gendong-gendong, ada yang kita harus pelipin untuk ajak bicara, mama di sana lo nanti balik lagi kok, akhirnya mengerti. Mengerti, Ya ada yang mau ditinggal mamanya, tapi memang kita harus gendong nih, harus. Iya. Itulah pengalaman-pengalaman yang setiap tahun itu kita alami. Dan kalau untuk sekarang kan pemerintah juga sudah menerapkan aturan yang benar-benar, jadi usia 4, 5 kelompok A, 5, 6 kelompok B. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini saya temukan memang ada kendala seperti itu, tapi tidak seperti yang zaman sebelumnya. ya, karena kalau zaman sebelumnya kan belum ada peraturan yang benar-benar, jadi kan ada anak yang benar-benar usianya masih kurang tapi dimasukkan padahal kan ada tempat-tempatnya ya. Belum ada minimal usianya, Iya. belum ada syaratnya begitu. Dulu kan gitu kan, kalau sekarang kan sudah ditentukan. Jadi kan kalau umur sekian kita kan nggak boleh menerima kalau belum 4 tahun gitu. Jadi pengalaman seperti itu ada, tapi 1-2 saja yang benar-benar nggak mau ditinggal, tuh 1-2 saja. Terus kalau ketemu anak-anak yang seperti itu, bagaimana sih caranya Ibu untuk membujuknya mereka gitu? Ya itu tadi, kita harus dekatin. Bahkan sampai di dalam kelas mamanya di depan pintu ada yang udah nangis nih. Ya kita bisik, nanti mama ini kok kesini lagi, kok itu mama lo ada di luar, tapi di sini dulu sama Bu Guru, main dulu sama Bu Guru. Itu mengerti kok kalau anak-anak sekarang sudah nggak terlalu yang ribet kayak tahun-tahun lalu. Memang sih ada tapi nggak sebanyak dulu ya. Karena mungkin itu lagi kembali karena kematangan usia itu kan berpengaruh juga. Iya, berpengaruh. betul. Mungkin ini juga menjadi cerita menarik nanti ketika mereka sudah mau hampir lulus di TK itu. Iya, bahkan ini pengalaman ini nih. Saya tuh sekitar 3 tahun terakhir setiap anak di kelas saya khususnya yang mau lulus itu menangis. Iya. Bilangnya, Petra mau SD, Tidak mau pindah. mau sama Bu Guru Eni saja. Itu sebenarnya suatu kebanggaan juga sih. Oh, berarti anak didikku ini ya, dengan saya ya gitu. Benar-benar sudah sehati gitu. Sehati. Bahkan di SD sampai sekarang pun tetap kalau saya ketemu gitu tetap peluk, tetap salim gitu. Jadi ya lumayan bangga juga sih, seneng lihat anak-anak. Dan apa yang terkadang saya tentukan di dalam kelas saya kan, kalau di TK Ria tuh mohon maaf kan ada, memang sih sebenarnya dalam TK itu tidak ada peringkat 1, 2, tidak ada seperti itu, tapi kita bikin seperti itu, tapi bukan secara pinter baca, bukan, tapi kita ambil peringkat 1 ini paling tidak akhlaknya, kemandiriannya, paling tidak itu yang terpenting. Nanti kalau masalah bisa baca itu kita selipin sih, tapi itu urusan nanti di SD yang lebih. Kalau di dalam TK itu kan memang tidak ada untuk suruh benar-benar membaca. Dan memang yang saya sudah tentukan, oh ini anak ini benar-benar mandiri, benar-benar mandiri, terus pokoknya benar-benar bisa ditinggal, benar-benar itu saya ambil, oh dia termasuk kalau sudah SD itu dibilang oh peringkat 1. Dan itu benar-benar yang saya pilih terbukti, dan sampai sekarang banyak orang tua yang bilang, bahkan ada anaknya yang kelas 5, kelas 6 bertahan juara 1 terus sejak saya, maksudnya yang saya tentukan itu nggak salah pilihan gitu loh. Jadi prioritas utama di TK itu bukan kayak kemampuan membaca atau menulis, tapi lebih ke arah kemandiriannya ya? Iya, kemandirian, terus secara nganunya itu akhlaknya. Akhlaknya ya. Membaca, kalau kita bilang itu bukan membaca, mengenal. Iya, mengenal. Iya. Kalau menulis iya juga, tapi bukan menulis yang 1 paragraf gitu. Jadi kan motorik kan perlu. Iya, iya. Motorik halus kan yang menulis. Karena kan sesuai dengan usianya gitu. Iya, betul. Menarik juga tadi sih, karena mungkin dia ingat dulu ketika baru masuk tidak berani maka masuk, tapi ketika sudah selesai malah tidak berani pindah. Ada yang mamanya tuh sampai masuk pertama saya perbolehkan, makanya ketika kemarin kita ada rapat itu juga kita bilang 1 minggu boleh orang tua mendampingi, tetapi lebih dari 1 minggu percayakan sama ibu guru, kita mencoba untuk
membuat anak-anak mandiri. Jadi kerjasama dengan orang tua. Jangan anak kita sudah bikin baik, orang tua nggak tega nih ngintip-ngintip nih. Nah, itu yang bikin tidak akan ketemu. Jadi kemarin kita rapat juga kita bahas tentang tata tertib yang diantaranya salah satunya itu tadi percayakan sama ibu guru. Berarti PR-nya guru TK bukan cuma di muridnya, tapi juga orang tuanya. Betul. Kadang itu anaknya sudah baik, orang tuanya. Jadi Makanya anak saya ini yang di Bu Binti itu, yang di Darul Ulum, kan datang saya sudah stimulus terus dari rumah. Iya. Dede nanti sampai sekolah ditinggal ayah ya, karena mohon maaf saya kan harus ngajar nih, nggak mungkin saya tinggal dengan tanggung jawab saya. Jadi Dede anak hebat, anak soleh, nanti ditinggal ayah, nanti pulang dijemput. Selalu bilang, jangan lama ya, nanti kalau lama saya pinjam HP-nya Bu Guru untuk telepon ayah. Oh sip, saya bilang. Jadi di rumah pun cerita, Bunda, itu mama-mama banyak loh di luar. Bahkan itu ada mama-mama yang ada masuk dalam kelas. Terus Dede, saya sendiri yang tidak ada mamanya. Luar biasa. Itu hati itu sebenarnya agak dua, bangga iya, sedih iya. Kasihan sekali. Itu tiga anakku seperti itu loh. Nggak ada yang ditungguin. Bahkan dia bilang ini, mana Bu Indri katanya ada, ini Bu Indri tak pernah ada. Dan betul apa yang dibicarakan ketika ayahnya jemput lama, dia lari ke Bu Binti. Bu Guru, saya teleponkan ayah Kak, ayah masih lama ini jemput. Akhirnya di rumah saya stimulus, Dede jangan telepon Bu Guru terus, nanti pulsanya habis. Begitu Kak Bunda Ius. Iya, baik Ibu. Tidak bisa kita pungkiri memang di zaman sekarang ini juga terkait perkembangan teknologi yang sangat luar biasa masif gitu. Tentunya akan ada perbedaan dengan zaman anggaplah 15-20 tahun yang lalu. Kayak internet belum semasif sekarang begitu. Nah, apakah ada perbedaan daripada sikap atau perilaku anak sekarang dan anak yang dulu? Apakah ada perbedaan yang signifikan yang bisa kita lihat dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi yang ada sekarang ini? Sangat-sangat ada kalau menurut saya. Kalau anak zaman dulu tuh, ini menurut pribadi saya dan kecilnya saya ya. Anak dulu itu kalau orang tuanya atau mungkin bu gurunya kasih kode ada kesalahan, matanya begini. Kalau zaman dulu saya takut nih. Kalau zaman sekarang ada ibu guru atau orang tua begini, balas. Bu Guru kenapa matanya begitu? Itu kenapa Bu ya bisa begitu ya? Kira-kira faktor apa itu? Itulah sebenarnya kalau menurut saya itu faktor akhlak yang sekarang itu menurut saya mulai menipis ya. Secara teknologi itu memang banyak sekali yang didapat mereka karena bahkan anak kecil pun sudah pegang gadget, HP ya. Yang dilihat bahkan fokusnya mereka adalah fokus ketika di depan HP bisa fokus. Makanya mohon maaf saya bukan bilang anak saya baik, bukan. Kalau anak saya terus terang saya terapkan tidak pegang HP setiap hari. Bahkan yang SMP pun baru SMP kelas 1 ini baru saya belikan HP. Sebenarnya ayahnya bilang enggak usah, tapi bagaimanapun juga kita enggak bisa kalau bilang enggak usah HP. Karena sudah bagaimana ya zamannya. Iya, kita nggak bisa pungkiri betul dan zamannya gitu. Anak saya yang SMP ini sudah kemarin komunikasi dengan bu gurunya mengatakan bahwa terkadang pelajaran harus memakai HP, terkadang harus kirim email. Jadi kan tidak bisa kalau tidak mempunyai HP sendiri gitu. Kalau dulu mereka sebelum anak saya yang SMP masih pada SD dan yang kecil belum sekolah itu saya kasih kesempatan pegang HP. Tapi di hari Minggu. Dan itu pun saya kasih batas 1 jam. Kalau menurut saya terserah sih nggak apa-apa orang tua bilang, orang lain bilang ini loh sudah zamannya, tapi kok kamu, tapi nggak tahu pemikiran ini benar atau salah. Saya kurang setuju kalau setiap hari anak pegang HP. Ya, pegang HP karena terkadang biasa kalau kita tinggal sama oma seperti itu kan, oma lebih membela cucunya daripada. Bahkan terkadang omanya bilang gini, kamu tuh kayak orang nggak punya saja anak tidak dipegangin HP. Tapi maksud saya punya prinsip seperti itu gitu loh. Karena mohon maaf, kalau anak sudah pegang HP, belajarnya males.
Sholatnya pun harus diteriakin gitu loh. Jadi saya tidak. Jadi kemarin itu juga Bu Guru Binti sempat kirim foto karena ayahnya jemput lama. Tapi ya memang begitu namanya anak-anak ya. Ketika temannya pegang HP, ya sudah anakku melongo di sampingnya lihat. Tapi nggak bisa dipungkirin tuh seperti itu gitu. Jadi saya kalau di anak saya terapkan setiap hari Minggu pegang HP selama 1 jam. Tapi kalau yang SMP ya sudah agak luas. Terkadang Bunda saya ada tugas bikin ini yang nanti harus kirim. Bunda saya harus lihat di YouTube ini, ya silakan. Tapi tetap saya sudah kesepakatan, bahkan diajak ikrar sama ayahnya. Jadi kalau sampai melanggar hanya hari-hari main game, ya berarti kamu nggak usah marah, itu HP kita ambil gitu. Jadi sangat, kalau sekarang itu memang, kalau zaman kita dulu juga terbatasnya tuh paling lihat hiburan tuh nonton TV. Paling TV ya. Iya. Itu pun zamanku hitam putih loh. Dan itu pun kalau film edukasi tuh anak-anak itu si Unyil zaman dulu. Kalau sekarang tuh banyak kartun yang bahkan di dalamnya tuh kartunnya tuh kalau terkadang kita tidak mengkontrol ini, terkadang kurang bagus juga, sudah kayak dewasa begitu. Jadi terkadang anak-anak lihat TV pun harus kita kontrol gitu. Memang di samping pesatnya teknologi ini kadang kita nggak bisa kendalikan memang. Kita nggak bisa kontrol. Tapi memang betul juga. Terkadang orang tua kadang nggak merasa mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Tapi kok anak tahu dari mana? Ya paling dari HP-nya. Terkadang kita yang orang tua ini nggak ngerti loh. Anak-anak sudah mengerti, meskipun nggak bisa baca. Sekarang tuh cari di Google atau bisa hanya dengan bersuara. Itu pertama. Loh, terus anak-anak bilang, Bunda ketinggalan coba. Saking pinternya anak-anak sekarang itu. Ya, tapi memang kita harus mengimbangi juga sih saya rasa. Saya rasa memang teknologi itu tidak bisa kita hindari. Iya, betul. Justru memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Tapi di samping itu memang kita harus imbangi ya. Semacam tadi, jangan sampai nanti karena HP ini membuat anak lalai, membuat anak malas, itu yang kita takutkan. Makanya kita harus, apa yang mereka lihat juga kita harus benar-benar menfilter kan, harus. Iya sih. Nah, dan syukurnya juga pemerintah juga sudah lumayan memberi pilahan-pilahan mana yang dulu kan, mohon maaf zaman dulu tuh kan kita mau lihat barang-barang yang kurang baik itu kan mudah. Sekarang kan sudah bener-bener nggak bisa, kecuali kalau nggak tahu lah, kecuali kalau tahu apanya gitu yang bisa lihat. Jadi emang mungkin ilmu pengetahuan itu mungkin didapatkan gampang, dimudah dengan di internet, tapi semacam akhlak atau etika tuh nggak bisa dapatkan. Itu adalah fondasi. Itu makanya kenapa anak saya tuh dari TK saya taruh di sesuai dengan agama saya begitu. Karena anak saya dulu yang pertama dan kedua itu untuk saya guru TK. Mohon maaf kalau hanya tentang membaca atau berhitung, mohon maaf nggak usah orang lain deh, saya bisa. Tentang sholat dan sebenarnya bisa juga dalam rumah, tapi kan hari-hari nih itu kan penting menurut saya. Jadi apa yang didapat sekolah kita tinggal menambah di rumah. Seperti itu. Dan memang betul sekolah dan orang tua itu perlu bergandengan tangan. Harus sinkron ya? Iya, perlu bergandengan tangan. Jadi saya itu apa yang sudah diputuskan sekolah dan menurut saya baik, ya mari kita laksanakan. Jangan bikin aturan sendiri. Jadinya kan membelok kalau tidak sesuai. Mungkin sekarang kita lihat juga, kita bisa amati anak-anak sekarang itu kita masa lebih cepat matang daripada kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Mungkin Ibu bisa jelaskan kira-kira kenapa bisa begitu anak-anak lebih cepat dewasa daripada. Ya itu lagi karena media dunia maya itu, dan mereka itu mungkin karena begini ya, mungkin kita sebut anak yang masih TK aja lah ya, itu pegang HP itu berani sekali. Maksudnya dalam hati berani itu gini, nggak takut salah. Jadi ketik pencet ketemu. Kalau kita nih yang orang tua, jangankan pegang HP, terkadang pun kalau yang kita guru-guru sudah usia itu belajar laptop aja, saya pencet ini nanti salah lagi. Jadi banyak yang dipertimbangkan. Tapi kalau anak-anak yang usia seperti itu pinter gitu loh, nggak ada rasa seperti itu, yang sehingga akhirnya menemukan hal-hal yang seperti itu, yang banyak yang didapat seperti di situ gitu.
Lah, lalu kemudian memang dalam memandang dunia anak ini kita perlu menggunakan kacamata anak. Tidak bisa kita menggunakan kacamata orang dewasa. Betul. Nah, hal ini kan tentu tidak semua orang dewasa bisa mengerti. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita orang dewasa itu, terutama kita sebagai orang tua, bahkan kami mungkin sebagai calon orang tua itu mengerti perspektif anak-anak ini bagaimana? Karena kan kita tidak bisa menggunakan bahasa kita orang dewasa yang dapat dimengerti anak-anak. Betul. Kira-kira bagaimana? Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai tenaga pendidik kita harus mengikuti mereka dulu. Bahasa kasarnya itu tarik ulur lah. Kita ikutin dulu. Maunya gimana sih? Ya, saya sama anak saya juga seperti itu. Jadi saya selalu ambil intinya sepakat tapi dengan pembicaraan. Maunya gimana? Maunya dia seperti ini. Bunda maunya seperti ini. Tengahnya di mana? Ketemunya di mana? Oke fix. Dengan oke fix sudah ketemu, tetap harus ada konsekuensinya. Kalau kamu melaksanakan, berarti sejalan dong dengan bunda atau dengan ayahmu. Tapi kalau tidak sejalan, berarti harus mau menerima konsekuensinya. Contohnya, HP kayak tadi sudah ikrar. Ketika kamu melanggar, main game terus yang melebihi jam, berarti konsekuensinya HP diambil. Kamu kerjakan PR pun silakan cari jalan. Kalau saya, kalau anak-anak seperti itu kalau di rumah. Intinya komunikasi ya. Iya. Dengan sebenarnya komunikasi itu kan melatih mereka juga untuk betul. Bisa pegang terhadap janji. Betul. Bisa jadi dewasa. Itu pengalaman saya juga dengan anak saya yang pertama karena sering komunikasi dengan kita di rumah. Jadi apapun yang ada di sekolah biarpun nggak penting itu menurut kita diceritakan. Karena dia merasakan ketika dia bicara orang tuanya respon gitu. Sampai baru datang nih sambil buka baju. Bicara, Bunda, tadi aku Bu Guru tuh bilang begini. Sebenarnya saya dalam hati, Bang, ini nggak penting loh Bang. Tapi kan kita sebagai orang tua nggak boleh seperti itu, harus tetap mendengarkan. Jadi saya dengarkan. Hanya mungkin karena anak saya laki-laki lebih suka cerita ke saya. Sampai terkadang ayahnya bilang gini, kenapakah kalian kalau ada ayah selalu rahasia begitu? Makanya saya tetap jaga di antara mereka tetap konsekuen gitu. Maksudnya nanti saya cerita, tapi kalau sudah nggak ada mereka, saya tetap cerita ke ayah. Jadi biar dia percaya kalau bunda ini bisa dipercaya begitu. Ya memang kita juga sebagai orang dewasa, terlebih kita sebagai orang tua memang perlu belajar juga ya. Betul. Belajar terkait psikologi anak, banyak, dan perkembangan anak gitu. Belajar tuh nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Berdasarkan pengalaman Ibu yang selama ini sudah 20-an tahun di sekolah di TK, tentunya kan Ibu mendapatkan siswa atau murid itu beragam. Betul. Beragam maksudnya skillnya berbeda, kemampuannya berbeda, background orang tuanya berbeda. Betul. Mungkin ada orang tuanya yang mengerti cara mendidik anak, komunikasi, tapi kan ada juga yang tidak mungkin. Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih Ibu bisa memperlakukan anak-anak seperti itu yang berbeda di sekolah supaya tidak diskriminasi kepada satu anak karena yang lainnya? Betul, karena kalau kita satu anak saja menuju ke anak itu saja juga kurang baik dilihatnya. Nggak bisa. Apalagi kadang orang bilang, saya juga sama-sama bayar loh. Iya itu. Jadi ya seperti itu, kita harus merangkul, mendekati dan benar-benar mengamati sebenarnya keseharian anak ini di rumah bagaimana sih gitu. Dan akhirnya mau nggak mau kita harus komunikasi juga dengan orang tuanya, tanya baik-baik. Sebenarnya si A ini bagaimana ya di rumah, cara belajarnya, cara komunikasinya. Karena jangan salah, walaupun dibilang sekarang tidak sesusah yang tahun-tahun lalu yang anaknya sudah matang, tapi di usia matang pun ada yang cara berkomunikasi tuh nggak bisa, suara itu bicara itu, bahkan hanya patah-patah gitu. Anak saya kemarin tahun kemarin anak didik saya ada 2. Ketika saya pegang 1 tahun kelompok bisnis, bicaranya sudah lari orang tuanya tuh, Bu Guru ini terima kasih, dulu tuh dia nggak bisa apa-apa loh Bu Guru gini. Sekarang itu Bu Guru. Jadi tapi di rumah selalu bilang, begini loh, Celo, tidak, kata Bu Guru ini tuh begini. Padahal itu belum tentu Bu Gurunya juga bener. Tapi anak ini sudah jadikan kita ini role modelnya. Sebagai calon orang tua tentunya kita harus
banyak belajar dari yang sudah menjadi orang tua duluan gitu, karena dengan banyak pengalaman itu kita bisa menerapkan, dan kita sebagai calon orang tua pun nantinya dengan berjalannya waktu kita bisa menerapkan, oh ternyata yang dikasih tahu teman saya yang ini bisa loh untuk anak saya gitu. Karena menjadi orang tua itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi memang perlu banyak belajar. Ya, perlu banyak diskusi, tukar pikiran, sharing dengan siapapun itu yang punya pengalaman, bahkan yang belum pun bisa kita ajak untuk sharing. Nanti kan di lapangan itu tidak semudah dengan materi yang kita dapat. Iya, kadang-kadang begitu. Iya, karena pengalaman itu berbeda-beda. Anak-anak itu jangankan kakak adik aja bisa berbeda. Gitu. Apalagi beda ibu, beda orang tua gitu. Jadi ya itu sharing, banyak belajar, dan sekarang banyak kok untuk kita lihat meskipun tidak dengan teman atau sejawat lainnya. Ya itu tadi kita manfaatkan media sosial. Iya, media sosial tadi begitu. Sebetulnya sudah sangat terbuka luas betul kalau selagi kita mau sebetulnya. Betul. Selagi kita niat untuk belajar tuh, saya rasa banyak sekali wadahnya untuk kita belajar gitu. Hanya mungkin nggak tahu ya, terkadang mak-mak ini apalagi kayak saya tuh kayak sudah nggak ada waktu. Ya baik, mungkin Ibu sudah beberapa banyak sekali pertanyaan sudah saya ajukan, dan luar biasa jawabannya. Sangat seru sekali ya Mas. Seru sekali. Ya mungkin sebagai penutup mungkin saya persilakan Ibu untuk menyampaikan closing statement, pernyataan penutup. Mungkin harapannya kepada rekan sesama guru, betul. Harapan kepada orang tua, kepada anak, ataupun mungkin lebih tinggi mungkin harapan kepada pemerintah untuk demi kebaikannya bagi anak-anak di Indonesia. Siap. Silakan. Sekarang ini apalagi kurang berapa hari ya akan memperingati Hari Anak Nasional. Kepedulian kita seluruh warga atau seluruh masyarakat Indonesia perlu mendukung program pemerintah ini agar berkembang secara optimal, dan yang terpenting adalah pihak keluarga yang menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan yang terpenting lagi cinta tanah air. Karena Hari Anak Nasional ini juga sudah sejak tahun 1986 ya kalau tidak salah itu sudah diperingati, dan sudah disahkan juga dalam Undang-Undang Nomor 44 kalau nggak salah pada tahun 1984. Jadi kita sebagai orang tua dan stakeholder yang lain harus benar-benar mendukung anak Indonesia supaya seperti tadi menjadi anak yang sehat, ceria, berakhlak mulia, dan tentunya cinta tanah air. Mungkin seperti itu ya. Baik, alhamdulillah demikianlah closing statement atau penyampaian penutup dari Ibu Guru Eni. Siap. Kami berharap tentunya semoga ini bukan menjadi podcast terakhir kita. Kami berharap tentunya Ibu bisa menjadi dan bersedia menjadi narasumber untuk pembahasan pesan berikutnya. Tapi pesannya jangan dadakan ya. Tapi walaupun dadakan cukup menarik, luar biasa. Ya baik, para sobat RR Podcast sekalian, nantikanlah podcast kami berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik dan luar biasa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eni atas kesediaannya untuk menjadi narasumber, dan semoga ini bukan pertemuan terakhir bagi kita, semoga akan ada pertemuan berikutnya. Mungkin dari saya sebagai narasumber, saya Roni Prasetyo undur diri mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Anak Nasional yang ke-40.